Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Sesriwati selaku Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ansori selaku Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak Alis Subiantoro selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah. Yang kami hormati perwakilan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi POJK nomor 27 tahun 2025 tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah pada siang hari ini, Rabu 26 November 2025. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya Ayu yang akan memandu dan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Namun, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun. Boleh dibantu cakepnya ya Bapak Ibu, biar lebih semangat. Burung hantu, burung kutilang, beterbangan di sungai Musi. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat datang di acara sosialisasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kedua, pembacaan doa, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, sambutan oleh Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, kelima, penyampaian materi POJK nomor 27 tahun 2025 tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita mengawali acara sosialisasi pada siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Fajrul. Kepada Saudara Fajrul, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa bersama. Izinkan kami memimpin dalam agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha membuka segala pintu ilmu dan hikmah. Pada siang hari ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti sosialisasi POJK
tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi berlandaskan prinsip syariah. Kami memohon jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang menghadirkan keberkahan, memperluas pengetahuan dan menguatkan tanggung jawab kami sebagai insan yang mengemban amanah. Ya Allah, bimbinglah langkah kami agar setiap kebijakan, setiap pedoman dan setiap rumusan kerja yang disampaikan hari ini dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan industri jasa keuangan yang sehat, adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Tuntun kami untuk menjaga integritas, amanah, dan profesionalitas sehingga setiap keputusan yang kami ambil bernilai ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami semangat kolaborasi dan ketulusan untuk berkhidmat. Kuatkan kami dalam mengawal pengelolaan aset dan liabilitas dengan penuh kehati-hatian, penuh tanggung jawab, serta tetap berada dalam koridor syariah dalam menerapkannya, sehingga membawa manfaat yang luas bagi umat, masyarakat, dan bangsa. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, ketenangan, dan kecerdasan pada seluruh peserta, lapangkanlah pemahaman kami, mudahkanlah komunikasi kami, dan satukan niat kami dalam kebaikan. Akhirnya ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai ikhtiar yang Engkau ridhoi, yang menghadirkan keberkahan dan kebaikan jangka panjang bagi industri jasa keuangan dan bagi negeri yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Fajrul yang telah memimpin pembacaan doa kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Sesriwati selaku Kepala Direktorat Pengaturan PPDP. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Ibu Sesriwati untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Sesriwati, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Siangnya agak-agak ngantuk, jadi kita harus pagi dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Katanya sih harus ada semangat paginya selalu nih, walaupun udah siang. Jadi pertama yang kami hormati tentunya dari asosiasi ya, atau yang mewakili dari ASI. Lalu Bapak Ibu dari perusahaan. Kebetulan memang di sesi siang ini kami mengundang dari syariah ya, yang terkait dengan syariah, baik dari PAS ataupun dari UUS-nya Bapak dan Ibu. Karena tadi pagi kami juga sudah selenggarakan sesi pagi dengan perusahaan konven ya, yang konvensional. Memang kami sengaja kita bagi dua sesinya, ada yang konven, yang dan juga yang syariah, karena mungkin sedikit ada perbedaan ya. Sebetulnya kalau digabung bisa saja, tapi memang kami memberikan perhatian yang khusus buat yang syariah ini. Gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Walaupun nih kebetulan kalau ternyata kita adain acaranya ini hybrid Bapak Ibu ya. Hybrid, ada yang sebagian Bapak Ibu juga udah bergabung mungkin di Zoom ya. Dan sebagian ada yang bergabung di ruangan ini. Katanya MC tadi kita mempersingkat, nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi sambutannya juga saya kira nggak perlu lama-lama. Yang ditunggu-tunggu kan tentunya nanti pemaparan. Walaupun saya kira ya, karena ini sudah melalui proses yang panjang. Dari awal tahun kita sudah mulai membuka diskusi dengan Bapak Ibu, meminta masukan gitu. Nah, tapi tetap tentunya nanti setelah final ya, walaupun kami harus state di sini bahwa untuk POJK-nya sendiri memang sudah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner pada tanggal 10 November, namun saat ini masih dalam proses pengundangan. Memang tetap ada proses yang kita tunggu, mudah-mudahan seharusnya kalau tidak ada kendala dalam 1-2 hari ke depan kami sudah bisa sampaikan salinannya ya. Tentunya kita berharap segera karena ini juga Bapak dan Ibu tentunya sudah tunggu-tunggu juga. Karena kalau kami ketemu selalu ditanya kapan POJK Kesehatan Keuangan, kalau yang ditanya masih Kesehatan Keuangan ya Bapak dan Ibu ya, keluar gitu ya. Karena ternyata saya kan juga belum lama bergabung dengan teman-teman di pengaturan, rupanya kalau di pekerjaan di pengaturan ini setahun Bapak dan Ibu. Saya masuk dari Januari, mulai masuk ke pengaturan, ternyata ini udah mendekati Desember. Satu peraturan itu ya nggak beda lah, misalnya paling cepat bisa jadi ya nggak bisa kurang dari 6 bulan ya, 6 bulan kalau kita bikin peraturan. Apalagi kalau kita lihat ini kan POJK Kesehatan Keuangan yang kita sebut ya POJK Kesehatan Keuangan yang diatur di POJK 72 ya untuk syariah, itu kan memang jantung ya, jantungnya untuk pengelolaan asuransi. Jadi kita melakukannya juga dengan cukup hati-hati, apalagi Bapak dan Ibu yang kita terbitkan ini bukan hanya perubahan, tetapi adalah pengganti dari POJK 72, pengganti dari POJK 71. Nah, nanti Bapak dan Ibu dengan perubahan ini POJK 72 dan perubahannya terakhir dengan POJK 6 ya 2023 itu dinyatakan tidak berlaku ya. Dan sepenuhnya dicabut diganti dengan POJK 27 ya Yul ya, tadi 27 nomornya sudah dapat Bapak Ibu. POJK 27 2025. Ini untuk namanya nanti Bapak Ibu juga harus sama kami, harus menyesuaikan. Kalau sekarang kita nyebutnya POJK Kesehatan Keuangan, oh udah nyambung kita ya POJK 7172. Ternyata begitu kita lihat lagi isinya, kita pelajari lagi, rasanya ini kok lebih pas kita kaitkan dengan pengelolaan aset liabilitas. Sehingga untuk penamaan ini POJK 26 dan 27 ini nanti adalah POJK mengenai pengelolaan aset dan liabilitas. Jadi itu yang pertama ya poin yang kita nanti lakukan perubahan. Nah, tentunya Bapak Ibu kita melakukan perubahan peraturan ini ada tujuannya gitu. Kalau kita lihat memang di POJK 7172 itu 71 itu kan terbitkan tahun 2016 kalau saya nggak salah 7172 itu ya. Dengan segala dinamikanya memang harus menyesuaikan. Kita lihat ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan di dalam tata kelola. Lalu juga kita melihat apakah untuk
investasinya ini masih pas nggak, atau ada yang perlu kita tambah, ada yang perlu kita ketatkan, ada yang perlu kita tata kembali. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan memang perlu dilakukan perubahan terhadap POJK ini. Apalagi terakhir ya, dengan POJK 5 dan 6 tahun 2023, rupanya masih ada masalah-masalah yang ternyata tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan POJK 5 dan 6, Bapak dan Ibu. Nah, kami berharap nantinya dengan pengaturan di POJK yang baru ini, masalah ya yang kita temui selama ini at least terjawab, walaupun tentunya masukan dari Bapak dan Ibu bisa jadi tidak semua bisa kami tampung, karena sekali lagi sebagai regulator kami memang harus membalans kepentingan perusahaan dan juga kepentingan dari konsumen, dalam hal ini pemegang polis kita ya Bapak dan Ibu. Itu yang kami selalu mencoba jaga, sehingga ya bisa jadi tidak sepenuhnya semua, tetapi kami sudah mencoba yang terbaik rasanya. Kalau hal-hal yang kita bisa sesuaikan dalam rangka menumbuhkan industri kita, dalam rangka membuat industri kita lebih sehat, lebih kuat lagi, tentunya ini yang kita akomodir dalam POJK ini. Nah, nanti secara detail saya nggak perlu bicara lah ya apa saja poin-poin yang ada dalam POJK ini, karena nanti kita sudah ada 2 narasumber nanti dari Direktorat Pengaturan yang menyusun, dan juga ada dari pengawas praktiknya selama ini seperti apa. Jadi itu Bapak dan Ibu saya kira ya untuk pembuka saja. Mudah-mudahan diskusi ini juga nanti kalau masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Karena kalau sosialisasi sifatnya kami kan tidak menampung lagi masukan ya. Kita sudah menampung dulu pada saat kita rapat dengar pendapat, kita juga permintaan tertulis kepada Bapak Ibu. Terakhir tadi bulan September ya Pak, kita masih ketemu itu untuk bicara lagi dengan Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan ini sifatnya adalah kira-kira kalau masih ada yang kurang jelas itu bisa nanti dikonfirmasi, ditanyakan kepada kami, nanti akan memaparkan POJK ini. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu untuk pembukaannya. Mudah-mudahan POJK ini memberikan kemanfaatan kepada kita, apalagi industri syariah ya, yang dengan segala dinamikanya. Ini kan juga tahun depan kan tantangan ya, tahun terakhir untuk melakukan spin-off ya untuk syariah. Dan saya kira ini hal yang baik. Kita mulai yang baru, ada ketentuan baru, jadi spiritnya itu kan agak beda ya, daripada mungkin kadang-kadang lebih sulit kalau kita melakukan perbaikan nih. Kalau ini ada yang baru, nanti ketentuan ini juga kalau dilihat sekarang ketentuan OJK kan juga cukup banyak yang baru sebagai dampak dari Undang-Undang P2SK Bapak Ibu. Jadi itu saya kira, kalau saya ngomong terus bisa panjang, nanti nggak selesai Bapak Ibu ngantuk nanti dengarnya. Oke, saya cukupkan demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas support Bapak Ibu selama ini dalam penyusunan POJK ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut industri perasuransian untuk memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai diversifikasi investasi untuk menjaga kualitas portofolio dan memitigasi konsentrasi risiko. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 26 dan 27 Tahun 2025. POJK ini dilakukan dengan menyesuaikan judul menjadi POJK, Pengelolaan Aset dan Liabilitas. Ruang lingkup POJK ini mencakup 8 aspek, diantaranya kecukupan ekuitas, tingkat solvabilitas, liabilitas terkait kontrak asuransi, dan aset yang diperkenankan. POJK ini juga dilakukan dengan penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Terdapat penyesuaian pada jenis AYD dalam bentuk investasi. Penyebutan MTN Syariah kini disesuaikan menjadi efek bersifat utang dan atau sukuk tanpa penawaran umum, EBUS tanpa penawaran umum. Selain itu, jenis investasi pembiayaan executing dihapus. Untuk persyaratan investasi reksadana penawaran umum, wajib mendapat pernyataan efektif dari OJK.
Khusus untuk reksadana penyertaan terbatas atau RDPT yang tercatat di OJK, wajib memenuhi 2 ketentuan. 1. Dijamin atau ditanggung dengan jaminan paling sedikit 100% nilai nominal. Dan 2. Wajib memiliki investment grade. Poin penting selanjutnya adalah investasi penyertaan langsung. Jumlah investasi seluruhnya paling tinggi, 50% dari total ekuitas perusahaan. Penyertaan langsung ini dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan, perusahaan teknologi informasi produk keuangan, atau perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian. Rencana penyertaan langsung wajib dicantumkan dalam rencana bisnis dan memerlukan persetujuan OJK sebelum direalisasikan. Perhitungan jumlah investasi pada pihak terkait. Batasannya adalah 10% dari ekuitas perusahaan. Terkait liabilitas, sebagai penyesuaian PSAK 117, perhitungannya wajib dilakukan oleh aktuaris perusahaan dan fungsi pelaporan keuangan. Liabilitas terkait kontrak asuransi minimal harus memuat fulfillment cash flow, risk adjustment, dan contractual service margin. Berpindah ke PAID atau dana investasi peserta. Perusahaan diperbolehkan menempatkan seed money dalam rangka optimalisasi imbal hasil subdana pada periode awal, dan seed money tersebut diakui sebagai AYD. Penempatan investasi aset subdana di luar negeri hanya diizinkan untuk polis mata uang asing, dengan batasan paling tinggi 30% dari total investasi subdana. Selanjutnya, mengenai dana jaminan. Perusahaan wajib membentuk dana jaminan, paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan. Bagi perusahaan yang telah memiliki investasi penyertaan langsung, namun belum memenuhi ketentuan POJK, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak POJK diundangkan. Jika tidak dipenuhi, investasi tersebut tidak akan diakui sebagai AYD. Dengan demikian, diharapkan ketentuan POJK ini dapat diimplementasikan secara konsisten untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset, dan mendukung stabilitas industri perasuransian ke depan. Dengan dukungan pengawasan OJK dan komitmen pelaku industri, implementasi ketentuan ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor perasuransian. Terima kasih kepada Ibu Sestri yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, kami menghimbau Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang ingin mengajukan pertanyaan maupun tanggapan kepada narasumber dapat disampaikan pada saat sesi tanya jawab dengan menyebutkan nama dan instansi. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, segera kita akan mendengarkan pemaparan materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2025 tentang pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Ansori, selaku Deputi Direktur Senior Pengaturan PPDP, dan Bapak Alis Subiantoro, selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Yuliana, selaku Asisten Direktur Pengaturan PPDP. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Yuliana, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini memang agak sepi ya, karena memang kita laksanakan 2 sesi yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin peserta kali ini juga terpecah dengan adanya hybrid ya, karena sebenarnya senang sekali kami bisa menyelenggarakan sosialisasi peraturan OJK di bidang PPDP secara langsung, karena beberapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu kita selalu menyelenggarakan RDP dan sosialisasi secara online, tetapi ternyata itu menjadi suatu kebiasaan baru dan akhirnya dinikmati oleh
hampir seluruh masyarakat ya, jadi lebih banyak memilih yang hybrid gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, izinkan dulu saya menyapa Kepala Direktorat Pengaturan PPDP, Ibu Direktur kami, Ibu saya Sriwati, Bapak Ibu narasumber, ada Pak Alis dan ada Pak Ansori, perwakilan pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Saya mendapatkan konfirmasi yang datang Ketua Bidang Keuangan dan Aktuaria Bapak Bukit Raharjo dan Ibu Mega Deis, dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di sosialisasi POJK Pengelolaan Aset dan Liabilitas dengan untuk industri asuransi syariah dan reasuransi syariah yang telah ditetapkan di tanggal 10 November dengan nomor POJK 27 tahun 2025. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ke depan kami sudah bisa menyampaikan salinannya. Tadi seperti yang disampaikan di video bahwa POJK ini merupakan penyesuaian dan penyempurnaan dari beberapa POJK mengenai kesehatan keuangan, dan kita lakukan penyempurnaan secara menyeluruh agar memudahkan kami juga di internal OJK maupun Bapak Ibu dalam memahaminya. Jadi mungkin banyak terjadi perubahan dan penyempurnaan terkait dengan penguatan tata kelola. Jadi kami berharap kami berupaya untuk menghadirkan narasumber yang kompeten dan terlibat langsung dalam pembahasan dan penyusunan RPOJK ini. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya undang dengan hormat Bapak Muhammad Ansori dan Pak Ali Subiantoro untuk sebagai narasumber pada acara sosialisasi ini untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Baik, seperti sosialisasi seperti biasanya Bapak Ibu akan terdiri dari 2 sesi, di mana sesi pertama sesi pemaparan atas POJK 27 tahun 2025 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ansori, dan sesi kedua nanti akan saya bagi beberapa termin sesi tanya jawab. Nanti saya juga akan membuka untuk penanya dari yang Bapak Ibu peserta dari Zoom webinar. Nanti pada sesi kedua mungkin bisa yang bertanya bisa mengajukan atau mengangkat tangan. Baik, tanpa berlama lagi saya serahkan kepada Pak Ansori untuk memaparkan POJK 27 tahun 2025. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Yang kami hormati Bu Sesri, Pak Bukit, Bapak Ibu perwakilan dari ASI yang lain, ada Bu Deis tadi ya. Mega Deis, kemudian Bapak Ibu direksi, perwakilan direksi atau yang mewakili dari perusahaan asuransi syariah, baik umum maupun jiwa atau dari UUS-nya ya. Baik, pada siang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesri dan juga Bu Yuli beberapa latar belakang ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya latar belakang dari penyusunan POJK 27 maupun 26 mirip sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada yang memang khusus terkait dengan sisi syariah gitu ya. Kebetulan kami saat ini bersama dengan Pak Alis, pengawas di syariah yang mungkin yang day to day Bapak Ibu memberikan masukan ya terkait dengan praktek-praktek yang muncul pada saat implementasi ketentuan-ketentuan yang ada di asuransi syariah. Tapi pada pokoknya, secara garis besar, ini itu mungkin kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti perkembangan POJK kita ini kan, ini POJK 72 2016. Kemudian ada perubahan sedikit di POJK 28. Kemudian agak diubah lumayan sebenarnya di POJK 6 2023. Perubahannya itu banyak mengatur terkait dengan
pihak terkait Bapak Ibu ya, investasi pihak terkait. Sehingga memang karena ada cakupan baru, aturan baru terkait dengan definisi pihak terkait pada saat itu ya, di POJK 6 2023, banyak beberapa perusahaan memang akhirnya kena pelanggaran gitu ya, ataupun nggak pelanggaran, pelampauan atas batasan pada investasi pihak terkait. Dan juga ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda gitu ya, saat melihat ini itu investasi ini sebenarnya pihak terkait apa tidak gitu ya. Contohnya adalah di penyertaan langsung, karena kalau penyertaan langsung itu secara accounting itu langsung gitu ya, meskipun memang berbeda. Biasanya secara accounting itu kalau di pengendalian itu di atas 25%, tetapi kalau di aturan regulator mengharmonisasi di aturan yang ada di perbankan, yang namanya pihak terkait itu 10%. Jadi kalau Bapak Ibu punya parent company-nya 10% ke Ibu, itu juga udah pihak terkait gitu ya. Jadi bukan di luar pihak terkait. Kalau punya anak perusahaan, kalau kita bicara anak perusahaan itu kan biasanya 50% ke atas. Karena dia secara accounting-nya konsolidasi. Atau dia di atas 25 biasanya yang equity method. Tapi di aturan kita, once kita memiliki 10% ke atas, itu sudah menjadi pihak terkait. Dan itu yang coba kita perbaiki Bapak Ibu ya. Kita perbaiki di aturan POJK ini. Juga kita menerima masukan-masukan terkait dengan pendalaman market gitu ya. Pendalaman pasar terkait pasar-pasar yang ada di pasar modal. Beberapa yang mungkin yang sudah sering ditanyakan terkait dengan bagaimana sih reksadana untuk aturan subdana gitu ya, subdana PAID, atau mungkin kita nanti secara umum ya baik semuanya, baik untuk dana investasi peserta yang berasal dari PAID maupun yang non PAID. Sehingga kita mencoba untuk mengatur yang awalnya kita atur rigid, tidak boleh investasi subdana kecuali kalau underlyingnya SBN 100%. Kita perbaiki di POJK 6 jadi 50%. Akhirnya nanti kita buka, tetapi ada beberapa aturan-aturannya. Itu beberapa masukan ya Bapak Ibu, pada saat tadi udah mungkin secara garis besar udah disampaikan juga di dalam video itu ya. Mungkin saya izin untuk memberikan gambaran secara lebih detail apa saja sih yang diatur di dalam POJK 27 2025 ini. Baik, izin saya berdiri ya. Next. Di dalam POJK 27 ini bab kedua itu adalah pemisahan aset dan liabilitas gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah perusahaan asuransi syariah wajib melakukan pemisahan aset dan liabilitas. Pertama mungkin prinsip utamanya adalah antara dananya perusahaan dengan dananya yang miliki pemegang polis gitu ya. Kalau di sini mana dana pemegang polis? Ya dana tabaruk. Intinya yang ada kaitannya dengan pemegang polis. Dana tabaruk, dana tanahud, kemudian dana investasi peserta gitu ya. Ini adalah dana-dana ada yang dimiliki secara kolektif oleh pemegang polis, adalah dana tabaruk dan dana tanahud. Ada yang dimiliki memang mengacu ke individu masing-masing pemegang polis, yaitu dana investasi peserta. Dana investasi peserta memang tidak secara apple to apple persis sama dengan subdana PAID gitu ya. Karena kan di dalam syariah ada juga dana investasi peserta berasal dari non PAID juga gitu ya, yang memberikan manfaat pengembangan hasil pengembangan. Kemudian tentunya karena ini prinsipnya pemisahan aset dan liabilitas, maka kita wajibkan. Jadi sebenarnya yang item ini sebenarnya tidak berubah Bapak Ibu, cuman menegaskan kembali gitu ya. Cuman mungkin cara penuangannya aja yang berbeda pada saat di aturan POJK 72 maupun POJK 6. Perusahaan dilarang tentunya harus mencatat, membuat pencatatan terpisah baik untuk 4 dana tadi ya.
dana tabaro, dana tanahut, DIP maupun di dana perusahaan. Kemudian juga dilarang, ini sebenarnya sudah ada dari SOJK 22 dulu yang diatur gitu ya. Kemudian di POJK 5, POJK 6 itu ditegaskan POJK 6 bahwa dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu dana ke dana lain. Ini tujuannya biar tidak ada moral hazard dari perusahaan gitu ya. Nanti ada dana yang sebenarnya di dana ini adalah dana miliknya pemegang polis atau terkait pemegang polis. Hasilnya bagus gitu ya. Sedangkan di dana perusahaan hasilnya mungkin kurang bagus. Nah, itu bisa ada moral hazard dialihkan. Nah, makanya ini tapi saya yakin lah di sini kan perusahaan-perusahaan asuransi syariah baik UUS maupun full pledge kan tentunya punya DPS. Tentunya itu juga menjadi concern, nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian perusahaan dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu dana ke dana lain. Lah ini ada penegasan sebenarnya Bu. Sebelumnya kayaknya nggak ada ya. Selain untuk pengenaan biaya yang telah diatur dalam polis. Jadi memang ada masukan melalui pengawas tentunya. Kalau bisa ada penegasan biaya ini boleh. Ya memang sebenarnya secara tanpa ditegaskan ya kita mahinya seperti itu ya. Biaya katakanlah pembayaran ujroh kepada dana perusahaan ya udah pasti memang sudah diperjanjikan gitu. Atau biaya pembayaran untuk transfer tabernya itu pasti udah pasti ada. Jadi pemindahan dari dana DIP ke dana tabaro, DIP ke dana tanahut atau DIP menjadi ujrah ke dana perusahaan itu tentunya diperbolehkan sesuai yang ada di dalam polis. Ini ini baru Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu di prakteknya apakah sebelum POJK ini perusahaan sudah ada yang melakukannya gitu ya. Tetapi ini lebih ke mungkin nanti Pak Alis sebagai pengawas yang day to day berhubungan dengan Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan dari sisi implementasi di lapangannya ya. Tetapi ini adalah tambahan baru di mana memang kita atur bahwa perusahaan dapat membentuk lebih dari satu dana tabaro atau satu lebih dari dana tanahut gitu ya. Tentunya kalau membuat dana tabaro lebih dari satu harus ada pemisahan antara dana tabaro satu dengan dana tabaro satu lainnya. Jadi tidak boleh dipisah-pisah karena ini tentunya cuman memang ini mungkin sebelum saya ini memang harus mempertimbangkan kecukupan dana ini ya. Kemudian berdasarkan karakteristik produk asuransi syariah gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak wajib membentuk beberapa gitu ya. Tetapi kalau membentuk beberapa dana tabaro ya silahkan. Tapi harus yakin perusahaan bahwa kecukupan dana nanti dengan memperhitungkan hukum bilangan besar dia terpenuhi. Jangan sampai satu dana tabaro sini karena dipisah-pisah jadinya yang sini surplus, yang sini defisit gitu ya. Sehingga itu akan menjadi malah membahayakan pemegang polis. Makanya itu harus menggunakan historical data perusahaan, mungkin dari sisi aktuaris tadi disebut ya, nanti juga harus ada persetujuan dari DPS dan aktuaria gitu ya, untuk memastikan bahwa jangan sampai keinginan untuk memisah-misahkan dana tabaro, katakanlah dana tabaro untuk lini usaha A, lini usaha B dipisah semua, yang terjadi adalah yang sini 5 defisit, untungnya cuma 2 gitu ya. Padahal kalau seandainya kalau dipisah jadi satu, mungkin bisa totalnya surplus karena yang surplus yang mungkin yang produk-produk yang bagus gitu. Tapi ini diserahkan ya. Yang penting ada pedomannya nanti. Kemudian ada perusahaan harus memiliki sistem IT yang bagus. Artinya karena memang konsepnya adalah pemisahan aset dan liabilitas, sistemnya juga harus mendukung itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita kepengen memisahkan, kepengen membuat dana tabaro lebih dari satu, tapi sistem kita perusahaan nggak mampu. Jadi asetnya kadang ditaruh di dana tabaro yang satu, kemudian dengan sistem yang kurang bagus nggak bisa diidentifikasi bahwa ini asetnya aset selalu milik dana tabaro A. Gitu. Makanya perusahaan harus memiliki sistem informasi yang bagus sehingga bisa mendukung pemisahan antara aset dan liabilitas dari dana yang ada.
tentunya memiliki strategi investasi dan mampu melakukan pemantauan dan evaluasi atas dana tabaruk tadi, pemisahan tadi. Kemudian yang merah lagi, kalau yang hitam mungkin saya nggak terlalu ini ya, karena kan sebenarnya kalau yang tulisannya hitam itu sebenarnya hal yang sudah diatur sebelumnya Bapak Ibu, baik di 72 2016 atau mungkin sudah diperbaiki di POJK 6 2023 gitu ya. Untuk membuat pemisahan ini, maka perusahaan wajib memiliki pedoman pembentukan dana tabaruk atau dana tanahud. Next. Kemudian perusahaan ini dalam DIP, perusahaan juga sama sebenarnya konsepnya ya. Untuk DIP, perusahaan wajib melakukan pemisahan aset dan liabilitas berdasarkan jenis produk asuransi syariahnya, akad pengelolaan investasinya, dan strategi investasinya. Kemudian dalam hal memasarkan PAID dengan membentuk lebih dari satu subdana, maka ini sebenarnya beberapa aturan sudah ada gitu ya, sudah implisit di aturan SEOJK 5 2022 gitu ya. Tapi ini kita tegaskan dan juga ada di POJK 5 ya mungkin ya. Bahwa PAS dan unit syariah wajib melakukan pemisahan aset dan liabilitas DIP pada PAID untuk masing-masing subdana. Nah ini sama tadi di konsepnya konven juga ya, intinya ya subdana, karena kan perusahaan bisa membuat subdana nggak cuma satu ya. Karena kan strategi investasi yang dipilih masing-masing megang polis kan beda-beda. Sehingga perusahaan bisa membuat katakanlah subdana 5 gitu ya. Meskipun produknya cuma 2 gitu ya. Karena memang strategi investasi yang dipilih perusahaan Pempol itu memang tidak seragam Bapak Ibu ya. Nah ini sama. Jadi karena memang konsepnya adalah jangan sampai ada aset dan liabilitas subdana milik subdana 1 itu ditukar-tukar dengan subdana yang lain. Tetapi memang kita kecualikan gitu ya. Kecualikan untuk pengalian aset dari satu subdana ke subdana lain yang dilakukan untuk penyelesaian portofolio investasi subdana yang tentunya tapi yang tidak merugikan pemegang polis gitu ya. Artinya yang tidak merugikan ya ikuti aja harga pasarnya, itu pasti tidak merugikan gitu ya. Karena dulu kalau nggak salah sudah ada yang pernah nanya itu. Gimana cara memastikan? Ya udah, kalau memang harga pasarnya sekian, ya ditukar dengan harga pasar sekian gitu ya. Ini karena mungkin contohnya kita aturan investasi pihak terkait masing-masing subdana kan Bapak Ibu ya. Mungkin subdana A sudah melebihi batasan nih. Ketika ditukar dengan asetnya di subdana B, ya pengalihannya itu ya harus wajar dengan harga yang sesuai dengan harga market. Ya inilah yang mungkin kalimat yang penting dilakukan tidak merugikan pemegang polis ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan seed money. Seed money ini memang ada beberapa masukan Bapak Ibu pada saat penyusunan karena di market itu banyak juga perusahaan itu sebenarnya sudah mengeluarkan aset selain subdananya atau dana perusahaannya itu untuk mensupport pembentukan DIP, dana tabaruk dan dana tanahud di awal-awal gitu ya. Jadi mungkin investasinya kurang bagus kalau cuma hanya 2M atau 5M gitu ya. Sehingga memang perusahaan naruh di subdana ini 100M, 100M, 100M. Sehingga nanti pada saat kontrak dengan MI ya optimal gitu. Karena kan beberapa itu MI itu memberikan persyaratan ya. Nggak bisa subdana baru 5M ke saya itu ke MI tertentu gitu. Kalau bisa dioptimalkan di 100M dulu atau berapa. Nah itu prakteknya selama ini itu beberapa perusahaan di dana perusahaan itu support untuk dananya gitu ya. Kepada tadi DT, DTH maupun DIP. Utamanya DIP lah banyaknya kan ya. Nah ini kita pertegas bahwa aset dana perusahaan tersebut itu masuk dalam perhitungan AYD perusahaan. Jadi
yang sebelumnya mungkin menjadi tanda tanya kan, mungkin diskusi sama pengawas, karena memang AYD kita di POJK 6 tidak ada yang namanya aset yang ada di seed money. Lah ini kita pertegas saja. Kemudian bagaimana cara menghitung di dalam aturannya, mungkin ini kan hanya summary ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail di POJK 27 2025. Intinya adalah pada saat dia naruh seed money di dalam subdana, di dalam pembentukan subdana awal atau dana tabaruk, dana tanahut atau dana DIP awal, maka perusahaan mempertimbangkan juga karena batasan-batasan yang ada gitu ya. Jadi katakanlah naruh subdana, support 100 miliar ke subdana A. Subdana ini diinvestasikan perusahaan dari sisi kan juga memiliki batasan investasi ya. Batasan investasinya ada. Jadi harus mempertimbangkan kayak ini. Perusahaan harus mempertimbangkan terkait dengan investasinya. Jangan sampai kita investasi, kita support subdana kita akhirnya melanggar batasan yang ada. Katakanlah subdana ini subdana dengan strategi investasi sukuk, katakanlah semuanya ke sukuk. Padahal dari sisi aturan di dana perusahaan kita sudah naruh di sukuk udah gede gitu. Kan maksimal kalau nggak salah 20% per penerbit atau 40% totalnya ya. Mungkin nanti ada. Katakanlah kita sudah mendekati, gara-gara kita investasi melalui subdana seed money dan kita akui sebagai AYD, malah terjadi pelampauan. Yang terjadi tidak diakui sebagai AYD karena melampaui batasan, bukan karena di seed money ya. Mungkin itu, prinsipnya itu ya. Bagaimana cara memperhitungkannya? Melihat dari sisi underlying dari aset selain subdana. Jadi kan kita ini aset subdana kita katakanlah kita taruh, underlyingnya di subdana itu katakanlah ada obligasi, maka obligasi itu menambah syariah ya, sukuk menambah batasan kita di sukuk gitu ya. Atau katakanlah underlying dari subdana itu reksadana, katakanlah reksadana syariah, maka itu dihitung lagi, akan sedikit rumit lagi itu. Reksadananya syariah nanti dihitung underlyingnya pihak terkaitnya berapa, kemudian itu menghitung juga ke pihak terkaitnya kita seed money. Begitu juga kalau bukan pihak terkait tetapi instrumennya itu juga menambah instrumen yang ada di kita berdasarkan proporsi. Intinya agak sedikit ini ya perhitungannya lebih inilah agak sedikit matematik banget lah gitu ya. Tapi pada dasarnya konsepnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita tidak ingin perusahaan itu ada moral hazard karena memang sudah mendekati batasan, dia masuk melalui seed money yang diakui sebagai AYD. Jadi artinya harus diperhitungkan itu. Next. Nah ini beberapa aturan surplus underwriting. Saya nggak tahu, ini kayaknya ada beberapa baru ya, tapi mungkin belum, lupa dimerahin, atau mungkin ini baru semua ya. Tapi yang ini memang ada penegasan ya. Di sini nanti kita akan atur pendistribusian dari dana tabaruk, di mana ini sudah ngikutin apa yang sudah difatwakan oleh DSN MUI. Jadi kalau DSN MUI itu untuk dana tabaruk, dan kita sudah pertegas dalam aturan kita, ada 3 gitu ya pilihannya. Bisa seluruhnya ke dana tabaruk, ini yang prioritas lah bahasanya lah ya. Nanti ada aturan-aturannya. Kalau terjadi kondisi A, B, C, hanya bisa yang A gitu, hanya bisa ditaruh di dana tabaruk. Seperti dana tanahut. Dana tanahut itu surplus underwriting-nya hasilnya itu hanya bisa digunakan untuk menambah pembentukan dana tanahut. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Karena kita yang hidup kan mensupport yang mati yang meninggal duluan kan itu mensupport yang hidupnya lebih lama gitu ya kalau di dana tanahut. Jadi kita nggak pernah tahu. Makanya ini selalu ditambahkan. Kalau di dana tabaruk
Pada saat surplus, maka bisa ditambahkan semuanya ke dana tabaruk, bisa di dana tabaruk dan juga pemegang polisnya. Jadi pemegang polisnya ini nanti bisa memang benar-benar dapat uang, atau memang mengurangi premi, mengurangi kontribusi di tahun berikutnya. Atau tiga-tiganya, ada yang ke dana tabaruk, ada yang ke pemegang polis atau peserta, kemudian yang satu lagi ke dana perusahaan. Gitu ya. Tentunya rekomendasi pendistribusian ini harus melalui aktuaris atau tenaga ahli perusahaan, mungkin dihitung gitu ya. Kira-kira memang kalau didistribusikan di luar dana tabaruk akan aman apa tidak gitu ya. Takutnya nanti malah baru didistribusikan sebentar, nggak terlalu lama tiba-tiba solvabilitas dana tabaruk dan dana tanahnya berkurang dari target yang ada. Nah, ini yang kita hindari. Tentunya persetujuan DPS. Kemudian ini larangan mengubah pilihan dan proporsi distribusi. Jadi kalau sudah diputus oleh aktuaris maupun tenaga ahli, itu normalnya, defaultnya itu tidak diubah. Tapi boleh diubah selama memang kecuali untuk meningkatkan solvabilitas dana tabaruk. Jadi mungkin awalnya tiga-tiganya nih Pak, surplus underwriting ke dana tabaruk, ke peserta pemegang polis, atau ke dana perusahaan. Nah ini karena memang mungkin solvabilitasnya bermasalah atau mungkin ada kecenderungan turun, maka ini boleh diubah selama dalam rangka untuk meningkatkan solvabilitas dana tabaruk. Atau boleh diubah-ubah, tapi yang proporsi untuk bagian pemegang polis tidak boleh berkurang atau peserta. Yaitu yang ini juga, aturan ini juga menyesuaikan apa yang sudah difatwakan di MUI. Kemudian pilihan dan persyaratan pendistribusian ini harus ada di dalam polis yang dijual kepada peserta. Next. Yang tadi adalah dana tabaruk. Kalau dana tanahut, dia hanya bisa digunakan untuk diakumulasikan dalam dana tanahut dan atau penggunaan lain sesuai dengan prinsip syariah. Lah ini yang memang kita buka, barangkali memang ini dana tanahutnya katakanlah pesertanya sudah nggak ada nih. Masih ada nih dana tanahut, mau diapain nih? Gitu ya. Nah, makanya mau nggak mau kan kita tetap harus kita buka penggunaan lain sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya perusahaan atau mungkin koordinasi dengan pengawas atau mungkin meminta opini dari DPS secara prakteknya nanti ya. Kemudian larangan pendistribusian surplus underwriting dana tabaruk kepada pemegang polis atau dana perusahaan gitu ya. Jadi kalau ada court di dalam liabilitas dana tabaruk nggak boleh surplus underwriting itu masuk ke yang poin 23 tadi. Jadi ini intinya adalah aturan ini adalah dia hanya boleh kayak dana tanahut masuk ke dana tabaruknya saja. Gitu. Kalau dalam kondisi apa? Yang pertama kalau ada court dalam liabilitas dan dana tabaruk. Kemudian kalau tingkat solvabilitas dana tabaruk lebih kecil dari target tingkat solvabilitas dana tabaruk internal. Yang ketiga, atau dana tabaruk tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi, RKI-nya nggak cukup, nggak memenuhi. Itu kondisi ABC, itu adalah kondisi sebelumnya, gitu ya, mau dibagi. Tapi yang D ini juga meskipun sebenarnya nggak ada isu ABC, tapi kalau seandainya dibagikan kepada pemegang polis atau peserta atau dana perusahaan menyebabkan dana tabaruk menjadi kena masalah seperti A dan B, maka ini juga dilarang. Jadi intinya surplus ini mau kita atur, surplus ini utamanya diprioritaskan ke pemupukan dana tabaruknya saja gitu ya. Boleh ke pemegang polis, boleh ke peserta, boleh ke dana perusahaan, tapi ada aturan-aturannya. Nah, ini sama ya.
Kalau terjadi kondisi yang A tadi, yang nomor 6 tadi, maka dia hanya boleh ini sebenarnya kan sama ya. Dia hanya boleh tambahkan kepada dana tabaruk. Next. Terkait dengan ini saya nggak tahu nih, apakah memang benar-benar aturan terbarunya yang merah saja, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa cek. Ini adalah aturan KOD, gitu ya. Meskipun sebenarnya memang di POJK 5, POJK 72 juga sudah ada, gitu ya. Jadi aturannya intinya adalah perusahaan itu setiap saat wajib memiliki kemampuan membentuk KOD, gitu ya. Yang kedua adalah kewajiban menyediakan aset yang tersedia untuk KOD. Ini baru atau sebelumnya sudah ada, Pak? Sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Jadi intinya saat ini sudah ada ya, saya ingat. Ini sudah ada, tetapi di aturan yang lama itu kayak ada redundant gitu ya. Ada 4 kondisi kalau nggak salah. Tapi kita bikin yang memang ya 2 inilah gitu ya. Ini yang sudah yang lebih pas lah. Yang pertama adalah saat tingkat solvabilitas dana tabaruk dan dana tanahud lebih kecil dari target tingkat solvabilitas dana tabaruk dan dana tanahud internal. DTMR lebih kecil daripada target internalnya, maka perusahaan atau dana perusahaan itu sudah harus mempersiapkan aset yang tersedia untuk KOD. Jadi belum dieksekusi KOD-nya ya. Tetapi memang jangan aset yang tersedia untuk KOD ini diperhitungkan sebagai penambah AYD dana tabaruk dan dana tanahud dalam perhitungan tingkat solvabilitas dana tabaruk dan dana tanahud. Tetapi memang tentunya untuk RKI juga sama. Tetapi untuk dana perusahaan itu mengurangi gitu ya. Jadi memang karena dia sudah disediakan kayak ya dana ini sudah benar-benar dedicated lah gitu ya. Untuk KOD persiapan kalau seandainya terjadi. Karena kan sudah target DTMR-nya sudah lebih kecil daripada target internalnya, maka itu harus dipersiapkan dan itu bisa diakui sebagai AYD sehingga tentunya pasti akan naik. Dan dari sisi lain di dana perusahaan untuk AYD-nya berkurang. Rasanya ini sudah sama ya, karena sudah sama. Next. Nah ini ada beberapa aturan baru gitu ya. Yang pertama, perusahaan dilarang mengembalikan KOD dalam hal sebelum memperhitungkan aset dari KOD dan aset yang tersedia untuk KOD, tingkat solvabilitas kurang dari target internal tingkat solvabilitas. Jadi intinya ya jangan dikembalikan dulu gitu ya. Pada saat intinya kita melihat dari sisi solvabilitas. Ketika memang masih bermasalah, ya masih stay aja di sana. Kemudian intinya kemarin pengawas merasa ini pedoman pemberian KOD ini kan mungkin belum diatur lebih detail gitu ya. Nah, ini ada aturan-aturannya kita perkenalkan untuk pedoman pemberian KOD. Paling sedikit memuat kelompok dana yang dapat diberikan KOD. Kondisi yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk membelikan dan mengembalikan KOD, tahapan proses yang dilakukan sebelum memberikan dan mengembalikan KOD, jangka waktu pemberian KOD-nya juga, ketentuan mengenai distribusi surplus underwriting dalam hal terdapat KOD. Sebenarnya ini sudah ada link-linknya ya. Tadi kayak pada saat terjadi KOD, maka surplus underwriting itu ya nggak boleh dibagikan kepada dana perusahaan atau ke pemegang polis. Jadi ini sebenarnya nge-link apa-apa yang diatur sebelumnya, nah itu dimasukkan di dalam pedoman yang ada. Nah, terkait dengan poin pemberian hibah, ini sebenarnya saat kita memberikan KOD, kan tadi ya, ada 2 kondisi tadi. Saat kondisi bahwa perusahaan harus menyediakan aset yang tersedia untuk KOD,
karena DTMR-nya lebih kecil daripada target internal, atau AZD-nya lebih kecil daripada liabilitasnya gitu ya. Maka kan wajib menyediakan aset yang tersedia untuk cord. Atau pada saat dia harus nyetorin cord itu saat terjadi kekurangan dana tadi ya. Maka sebenarnya di ketentuan kita, perusahaan itu boleh, dana perusahaan itu boleh memberikannya melalui hibah. Gitu ya. Jadi dari awal sudah disampaikan secara hibah. Nah ini kan dulu beberapa ada pertanyaan dari perusahaan itu, ada kekhawatiran terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan keuangan negara. Gitu ya. Apakah ini dianggap ketika dijadikan hibah boleh enggak itu ya. Karena kan itu dananya bukan dana perusahaan, dananya dana kembang polis. Nah ini kemarin kalau nggak salah teman-teman pengawas sudah koordinasi dengan tim ini ya, mungkin dari ISC juga sudah tahu, mungkin dengan DSN MUI-nya akhirnya diperbolehkan. Dan ini juga nanti akan support juga pada saat spin off ya. Jadi pada saat spin off di POJK 23 2023 itu Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang UUS-nya berapa? UUS-nya itu berapa Pak Bukit? Ada berapa Pak sekarang UUS? 19 sama 15-an lah gitu ya. Ya. Jadi kalau seandainya nanti spin off terjadi defisit Bapak Ibu, maka memang pemberian cord itu dijadikan hibah. Gitu ya. Jadi cord yang sudah diberikan itu harus perusahaan induk yang mau men-spin off, maka dia harus men-store dana sebesar defisitnya itu sebagai hibah. Kalau di sini kan sebagai cord ya. Nah, kalau di spin off nanti sebagai hibah. Nah, ini bahkan kalau sebelum spin off di aturan ini itu boleh bentuknya sebagai hibah. Oke, lanjut. Kalau tadi adalah spesifik ya, aturan spesifik yang mungkin hanya ada di POJK 27 karena memang berbeda dengan POJK 26 terkait dengan pemisahan aset liabilitas untuk yang beberapa dana tabaruk, dana tanahud dan juga terkait dengan cord ya. Untuk yang aturan ini di POJK 27 sebenarnya mirip dengan POJK 26 Pak ya. Cuman memang ini adalah dari sisi yang syariah. Tapi aturannya mungkin 95% agak mirip ya. Di kesehatan keuangan, maka poin-poin yang memang ini sebenarnya tidak berubah ya. Tidak berubah dari aturan sebelumnya. Bahwa perusahaan itu setiap saat, bahasanya itu dalam rangka untuk menghindari kegagalan membayar perusahaan, kegagalan perusahaan dalam membayar kewajiban liabilitas dari dana yang dimilikinya gitu ya. Dana perusahaan, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perusahaan, di DIP, di DT maupun di DM, di DTH dan tahud, maka perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat kesehatannya. Jadi tentunya kalau dana perusahaan ya tingkat kesehatan dana perusahaan. Kalau di DTMR, kalau di dana tanahud dan dana tabaruk ya DTMR-nya itu, tingkat solvabilitas dana tabaruk dan dana tanahud. Kemudian diatur juga terkait dengan penyisian teknis, RKI-nya juga diatur, ekuitasnya nanti Desember 2026, siap-siap Bapak Ibu yang full pledge harus 100M, harusnya sih nggak terlalu bermasalah ya, 100M di 2026, yang spin off juga minimal 100M di 2026, untuk menyongsong yang di 2028 ya. Yang nantinya harus diperhatikan ekuitasnya 500M nantinya. Next, karena ini sama ya. Nah ini inline dengan yang ada di aturan yang baru di konven juga Bapak Ibu. Jadi kita ingin meskipun aturannya di POJK 27, POJK yang mengatur syariah, tapi kita juga
mewajibkan perusahaannya juga yang punya unit syariah. Jadi pada saat unit syariah tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan aset yang tersedia untuk qard atau kewajiban penyetoran qard tadi ya, aturannya sudah di atas tadi ya. Kapan aturan penyediaan aset yang tersedia untuk qard tadi ya? Pada saat DTMR-nya kurang daripada target internal atau AYD-nya lebih kecil daripada penyisian atau penyisian teknis dan liabilitas perusahaan dana tabaruk dan dana tanahud, maka dia wajib menyediakan aset yang tersedia untuk qard, dana perusahaannya. Kemudian kewajiban penyetoran qard juga tidak mampu, katakanlah tidak memenuhi. Kemudian unit syariah juga tidak memenuhi tingkat solvabilitas dana perusahaannya. Dana perusahaannya tingkat solvabilitasnya bermasalah. Maka perusahaan wajib menambah modal sendiri. Modal kerja pada unit syariah. Artinya kalau ada dana tabaruknya bermasalah, kan akan menghit ke dana perusahaannya di UUS-nya. Kalau dana perusahaannya nggak cukup, berarti induknya harus masuk. Saat ini yang ada adalah ketentuan hanya pada saat UUS-nya bermasalah, yang menyediakan qard itu hanya dana perusahaan yang ada di UUS-nya. Belum menyentuh ke perusahaan induknya. Makanya ini penegasan, pada saat perusahaan dana perusahaannya itu harus menyediakan qard, sehingga itu akan dikeluarkan dari AYD, sehingga ujung-ujungnya dia kena solvabilitas, maka perusahaan induknya, perusahaan yang memiliki unit syariah wajib menyediakan atau menambah modal kerja di unit syariahnya. Dan ini fair ya, karena memang UUS itu dibuat oleh perusahaan induknya, maka ketika ada permasalahan ya mereka bertanggung jawab. Tidak hanya diserahkan dari dana perusahaan UUS-nya saja. Gitu ya. Next. Ini sama ya sebenarnya, untuk DTMBR-nya itu tidak ada perubahan, untuk risiko-risiko yang di cover juga sama, kemudian ada perhitungan DTMBR sama MMBR gitu ya, ini yang untuk dana perusahaannya, karena memang dia tidak, karena kan dana perusahaan itu kan dapatnya dari ujroh ya, jadi dia tidak mengcover risiko, atau tidak menerima pengelolaan risiko, makanya di dalam perhitungannya tidak ada risiko asuransi. Ini tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Next. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi jenisnya, ini sebenarnya yang berubah itu hanya penamaan. Tadi di video juga sudah ada ya. Jadi yang sebelumnya ada MTN dan MTN Syariah atau MTN Syariah, ini disebut EBUS tanpa penawaran umum. Jadi kalau medium term note itu kan memang selama ini tidak dilakukan penawaran umum Pak. Tidak ada, sehingga bahasanya di peraturan yang terbaru di POJK 12/2019 kalau nggak salah ya, atau 22/2019 ya, nyebutnya EBUS, efek apa ya EBUS itu ya? Ada tadi ya, bersifat utang ya. Tapi kalau nggak salah ada kata-kata sukuknya ya. Oh efek dan S-nya itu sukuk ya, oke. Efek bersifat utang dan sukuk. Jadi ketika kita menyebut EBUS itu juga udah di dalamnya udah ada sukuk. Mungkin itu ya. Kemudian bagi AYD dana perusahaan dapat juga ditempatkan di penyertaan langsung dan atau tanah bangunan. Next. Ini sama ya Bapak Ibu ya.
Ini aturan-aturan batasan kuantitatif untuk masing-masing jenis investasi. Kemudian ada batasan kualitatifnya. Sampai di sini tidak berbeda gitu ya. Next. Nah ini untuk obligasi. Ya untuk obligasi korporasi, sebenarnya ini perubahannya cuma ini saja Bapak Ibu. Kan di aturan kita bahwa untuk membeli obligasi korporasi, tentunya ini maksudnya syariah ya. Sukuk korporasi atau obligasi korporasi syariah, obligasi syariah, itu harus investment grade. Tapi untuk perusahaan pembiayaan itu boleh tidak investment grade Pak. Cuman dia wajib memiliki satu tingkat di bawah investment grade plus perusahaan pembiayaannya tidak sedang kena pembekuan gitu ya. Itu saja. Sebelumnya kan susah, sebelumnya karena aturannya perusahaan pembiayaan tidak sedang TKS 3, 4, 5 atau TKS harus 1 dan 2 dan itu memang kadang susah. Informasinya nggak dapat diperoleh secara mudah karena informasi itu lebih banyak dimiliki oleh pengawas gitu ya. Next. Nah ini untuk e-bus tanpa penawaran umum, aturan kualitatifnya diperketat nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya pengetatan aturan ini sudah ada di POJK 6 2023. Jadi ini kita sebenarnya tidak merubah apapun. Perubahan yang dot pertama itu hanya kita menegaskan relay pada POJK yang ada di pasar modal. Kalau dia tambah apa kita ngikut gitu ya. Jadi kita tidak atur. Cuman aturan yang dot ketiga bawah itu memang tambahan kita. Jadi kalau aturan di pasar modal, MTN itu hanya investment grade saja, udah. Tapi karena permasalahan banyak terjadi di investasi MTN syariah atau mungkin MTN mungkin nggak tahu ada juga ya mungkin perusahaan asuransi syariah yang investasi ke MTN syariah bermasalah, tapi banyak ya. Dan beberapa saya contohnya juga sampai ada perusahaan yang diciu karena memang gagal investasi di MTN gitu ya. Nah ini karena memang risiko itulah sebenarnya ini nuansanya kayak dilarang ya Bapak Ibu ya. Waktu itu juga kita lupa emang ada ya Pak apa instrumen yang seperti ini. Kayaknya nggak ada gitu. Kenapa? Orang dia triple E, masa dia wajib minta jaminan ditanggung 100% juga gitu kan. Biasanya kalau triple E ya udah kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa gitu kan. Banyak pembeli saya gitu ya. Jadi kita tidak melarang tapi kalau memang mau investasi silahkan cari yang seperti ini. Dan itu tidak mudah gitu ya. Next. Berapa lagi? Nanti kasih tahu ya menitnya. Nah ini untuk reksadana Bapak Ibu, ini hal baru berlaku untuk semuanya, Kalau aturan di POJK 6 itu kan beda-beda, dibedain antara yang dana perusahaan sama yang dana subdana dari PAID, gitu ya, subdana dari PAID, di mana aturan itu dari SLJK 5 2022 itu malah bahkan reksadananya hanya bisa 100% underlying 100% SBN. Kemudian di POJK 6 dinaikkan menjadi 50%. Nah di POJK ini cara ngukurnya investasi terkait juga berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ini berlaku untuk semuanya, intinya selama reksadana itu ditawarkan secara penawaran umum, maka itu boleh investasi. Dari subdana, dari PAID juga boleh, PAID syariah juga boleh. Cuman memang ini nanti ya. Untuk RDPT juga kita longgarkan. Kalau di POJK 6, RDPT itu hanya bisa diinvestasikan, kita investasi ke RDPT hanya dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban investasi SBN yang ada di POJK 1 2016 ya Bapak Ibu ya. Di mana asuransi jiwa, kalau nggak salah sama ya, jiwa maupun jiwa syariah itu sama ya. 30%, yang asuransi umum 20%. Nah kalau yang sekarang, ketika Bapak Ibu melihat RDPT ini memang benar-benar aman, menghasilkan imbal hasil yang bagus, ya silahkan.
Sehingga tidak lagi dibatasi bahwa ini dalam rangka untuk pemenuhan SBN atau POJK 1 2016. Tapi benar-benar ini dikembalikan ke perusahaan. Tetapi memang kita ada dua persyaratannya, harus investment grade, yang kedua harus dijamin 100%. Karena kita banyak kasus kemarin perusahaan kehilangan banyak investasinya di beberapa kasus RDPT, tanda petik karya gitu ya. Jadi banyak RDPT yang memang bermasalah di sana gitu ya. Jadi kalau memang mau masih silahkan, tetapi harus diukur dari sisi pengembaliannya mampu bagus apa enggak gitu ya. Karena ini nanti saya yakin pasti RDPT kan akan lebih tinggi ya, biasanya ngasih hasil lebih tinggi. Karena memang dia terbatas, biasanya di underlyingnya juga MTN biasanya, maka bisa ambil yang lebih tinggi. Tapi risikonya pun ada. Nah, ini Bu, terutama untuk investasi pihak terkait. Jadi pada saat investasi pihak terkait, kalau Bapak Ibu nggak punya pihak terkait enak, gitu ya. Jadi nggak perlu mengakses investasi pihak terkait Bapak Ibu. Tapi kalau punya, kalau investasinya di reksadana, nah ini win-win solusinya begini Bu. Perusahaan diperbolehkan investasi ke reksadana tanpa batasan gitu ya, terserah gitu ya. Karena memang dari teman-teman PM katanya pembelian reksadana itu turun ya, tapi ya memang kalau mungkin marketnya turun ya mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya, dalam rangka untuk pendalaman ini teman-teman dari asuransi kan sejak SEOJK 5 memang ada penurunan gitu ya, ada penurunan, makanya ini didorong lagi. Tetapi karena tidak ada pembatasan, maka OJK juga punya kepentingan, pengawas itu kepentingan jangan sampai underlyingnya itu pihak terkait semua, terafiliasi semua. Makanya ada tambahan persyaratan. Pertama, perusahaan wajib menyampaikan daftar pihak, ini urut-urutannya. Pada saat kita punya reksadana, nanti perusahaannya menyampaikan ke MI-nya Mbak. Ini katakanlah perusahaan saya, perusahaan A, asuransi A. Saya punya pihak terkait cuma 3 katakanlah ya. Sister company saya 1, induk perusahaan saya 1, sama mungkin ada perusahaan yang dimiliki oleh direksi saya itu ya. Itu kan juga pihak terkaitnya saya. 3 ini kita kasihkan kepada MI. Nih, kalau reksadana ini investasi ke 3 perusahaan ini, ya ini masuk ke pihak terkait. Nanti disampaikan investasi reksadana ini ke pihak terkait ABC totalnya katakanlah 30% dari total investasi reksadana. Berarti reksadana ini 30%-nya ada di pihak terkait saya. Sekarang tinggal perusahaan saya investasi di reksadana itu mengcover berapa? Katakanlah 80% dari total, berarti 80% kali 30%, dikali total investasinya. Nah, itu yang ditambah untuk perhitungan investasi pihak terkait. Itu makna di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi reksadana itu dibuka, tapi perusahaan ya tugasnya cuma 2, memberikan informasi pihak terkait, sama setelah dikasih datanya oleh MI, menghitung berapa investasi pihak terkait kita. Ya syukur-syukur kita pihak terkait kita, makanya kalau bisa ya jangan mepet-mepet gitu ya. Sehingga nanti kalau ada perubahan di reksadana ini, naik turunnya nggak terlalu mengganggu batasan investasi pada pihak terkait. Next. Rasanya masih sama semua nih, next. Nah, ini yang perubahan yang mendasar yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita mengatur penyertaan langsung pada PT yang bukan bukan listed di pasar modal gitu ya, yang bukan yang non listed. Ini aturannya pertama adalah penyertaan langsung ini kita tegaskan Bapak Ibu. Penyertaan langsung dia tidak, saya nggak tahu di sini apa di beberapa, oh ini ya. Penempatan investasi, ya bukan ya, mana ya? Nggak ada ya. Intinya adalah penyertaan langsung yang memenuhi persyaratan batasan kuantitatif dan batasan kualitatif itu tidak diperhitungkan sebagai pihak terkait.
Ini lebih tegas, maksudnya lebih clear gitu ya. Jadi, tapi penyertaannya nggak boleh kemana-mana Bapak Ibu. Diharapkan ke LJK. Kalau nggak LJK, ke perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama. Ini kalau contohnya sistem pembayaran gitu ya. Kenapa sistem pembayaran ada hubungannya dengan perusahaan asuransi? Karena kan bagi pemain-pemain digital mereka sangat butuh kerjasama dengan sistem pembayaran. Nah ini kalau kita miliki kan lebih bagus gitu ya. Kemudian untuk perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian, ya ini beberapa perusahaan-perusahaan yang memang membantu dari sisi product development gitu ya. Mungkin ada perusahaan yang big data membangun, dulu ada namanya telematic insurance gitu ya. Yang ditaruh di kendaraan bermotor, kemudian preminya atau produknya itu nanti underwritingnya sesuai dengan behavior dari pengendara gitu ya. Nah, kayak gitu tuh katakanlah kita investasi ke situ ya nggak ada masalah. Kemudian ke penanganan klaim, mungkin ada beberapa perusahaan asuransi digital tuh yang memang memiliki kemampuan untuk claim handling gitu ya. Nah, itu kita investasi di sana juga masih bisa. Nah, ini tentunya dia juga wajib maksimal 50% dari ekuitas perusahaan, nggak boleh lebih. Penyertaan langsung ini harus mendapat persetujuan OJK, Pak. Karena nanti teman-teman pengawas akan melihat, oh sudah terlampaui belum 50%-nya. Kedua, sudah sesuai nggak kriterianya investinya dengan 3 ini gitu ya. Kemudian dan disebutkan dalam peraturan juga mereka harus sudah dicantumkan di dalam rencana bisnis perusahaan. Nah, pengecualiannya ini pas nih ya, karena ada yang perusahaan ini nggak pas nih, karena kan perusahaan induknya nih yang harusnya nih. Perusahaan induknya yang punya UUS yang saat ini hadir, pada saat nanti spin off itu penyertaan langsung kepada UUS-nya yang sekarang sudah menjadi PAS itu tidak diperhitungkan sebagai batasan Bapak Ibu. Jadi dia katakanlah support katakanlah 500M karena kan sudah jadi PAS. Nanti akan di tahun 2028 memenuhi 500M. Perusahaannya katakanlah punya 2T gitu ya, maka 500M-nya atau contohnya jangan 2T ya, 1T lah. 500M itu kan berarti 50%-nya itu ya. Jadi yang penyertaan langsung kepada PAS itu tidak dihitung dalam batasan kuantitatif 50% ekuitas. Jadi dia masih bisa untuk yang lain. Itu konsepnya. Karena ini kita emang mau mensupport proses spin off nanti di Desember 2026. Kemudian aturannya kalau terjadi investasi yang melebihi batasan, maka dia untuk yang tadi, yang PAS tadi, kelebihannya tetap dihitung sebagai AYD gitu ya. Next. Ini untuk Mas Murni yang berubah, Mas Murni ada aturan kegiatan bullion, ini menambah saja gitu ya. Saat ini ada 2 yang sudah mendapatkan izin, yaitu Antam sama Pegadaian kalau nggak salah ya. Next. Ini nggak ada perubahan. Next. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Kalau hitam sama berarti. Next. Ini yang di luar negeri. Memang untuk penempatan investasi untuk yang dana perusahaan memang masih sama. Dana tabaruk dan dana tanahut masih maksimal 20%. Tetapi memang untuk yang subdana gitu ya, yang DIP yang berasal dari PAID itu mengacu kepada yang konven juga, itu dinaikkan dari 20% menjadi 30% dari total investasi. Dalam hal pelampauan gitu ya,
Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi, perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi paling lama 3 bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi. Dari 20% tadi ada diketahui 3 bulannya harus sudah diselesaikan. Next. Ini batasan intinya kalau kita lihat intinya perusahaan punya akses informasi itu aja ya. Jadi kalau kita tidak ingin investasi di luar negeri tapi akses informasinya karena kan untuk menghitung pihak terkait juga gitu ya. Meskipun rasanya kecil ya. Ada perusahaan kita punya pihak terkait di luar negeri gitu ya. Tapi intinya kalau kita lihat ini aturan ini adalah memberikan penegasan bahwa once perusahaan asuransi syariah itu melakukan investasi di luar negeri, mereka harus tahu informasi dan punya akses informasi atas investasi yang dilakukan. Next. Nah ini batasan aset selain DIP. Jadi untuk investasi jadi untuk dana tabaruk, dana tanahud gitu ya, dana perusahaan, maka batasannya adalah 10% dari ekuitas perusahaan. Kemudian untuk yang non investasi, non pihak terkait bisa kelompok atau satu pihak, maka batasannya 25% dari total investasi dana tabaruk dan dana tanahud atau total investasi dana perusahaan. Next. Ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu. Ini aturan pihak terkait. Ya intinya aturan pihak terkait ini ada perubahan sedikit ya Bapak Ibu yang sebelah sini. Jadi yang tadi ya mungkin tadi pagi banyak yang bertanya. Jadi aturan pihak terkait untuk yang KIK itu melihatnya tidak lagi melihatnya MI-nya Bapak Ibu. Jadi ada perusahaan punya fund manajernya itu punya terafiliasi, itu bukan di situ. Pihak terkaitnya perhitungannya pihak terkait itu adalah melihatnya dari underlying aset dari kontrak KIK-nya. Kalau dia reksadana maka tadi yang saya ceritakan tadi ya. Di underlyingnya itu pihak terkaitnya berapa sih? Nah, itu yang dihitung nanti. Menambah investasi pihak terkait batasan tadi. Rasanya ini tadi sama ya. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan pihak terkait, menyampaikan daftar, kemudian MI-nya menyampaikan rincian investasi pada pihak terkait kita, kemudian memperhitungkan underlyingnya baru ke investasi pihak terkait kita. Next. Ini beberapa aturan sudah ada, tidak kita ubah terkait dengan ketika terjadi pelanggaran dan pelampauan gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak, intinya intinya kalau kita bicara pelampauan itu adalah kalau investasi melebihi dari batasan investasi itu karena ada penurunan ekuitas, ada penurunan nilai tukar, ada kenaikan nilai wajar mungkin, ada juga karena penggabungan usaha itu ya. Ini tidak dikatakan sebagai pelanggaran, tetapi sebagai pelampauan batas maksimum. Kalau terjadi apa yang dilakukan, menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran dan atau pelampauan, kemudian menyelesaikannya sesuai dengan target waktu. Di dalam aturannya kalau nggak salah untuk pelanggaran itu 1 bulan harus selesai, karena kan pelanggaran melampauinya karena action perusahaan itu. Tapi kalau untuk pelampauan yang kita tidak pernah tahu karena memang ada perubahan aset yang tinggi sehingga investasi kita naik atau bahkan ekuitas kita lagi turun gitu ya, sehingga pengalinya jadi turun gitu ya. Maka itu diberikan waktu 9 bulan. Next. Ini intinya status AYD, kalau masuk dia bisa diakui kalau statusnya seperti ini ya. Tidak sedang disediakan jaminan, tidak dalam sengketa, tidak sedang diblokir atau dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Next.
Ini liabilitas lebih ke sebenarnya secara umum masih sama gitu ya. Ini lebih penyisian atas PAID dan non PAID kita tegaskan gitu ya. Yang pertama adanya penyisian atas unsur proteksinya yang dibentuk dengan mengacu ketentuan yang berlaku. Kemudian penyisian akumulasi DIP untuk unsur investasi yang tidak digaransi, dan juga penyisian untuk yang digaransi, karena memang PAID ini kan yang sejak 2022 tidak boleh ada garansi. Tapi yang sudah terlanjur kan memang masih bisa jalan sampai selesai kontraknya. Nah ini mungkin beberapa masih ada mungkin perusahaan yang ada memberikan PAID yang bergaransi. Next. Ini kayaknya hitam semua ya Bapak Ibu ya. Rasanya tidak cukup. Next. Next. Untuk DIP ini sebenarnya agak sama dengan yang aset dana perusahaan. Next. Investasinya sama. Nah ini yang mungkin poin 2. Jadi penempatan untuk DIP paling tinggi 30% bisa ke luar negeri yang awalnya 20%. Nah kita memang naikkan. Kemudian bagi yang selain PAID juga paling tinggi 30% dari total investasi seluruh DIP yang berasal dari produk asuransi syariah selain PAID. Karena kita tahu DIP itu kan ada yang dari PAID maupun dari non PAID. Jadi intinya masing-masing 30% dari total investasinya itu bisa ke luar negeri. Tetapi tentunya dia harus yang bermata uang asing. Ini batasannya ada perubahan 10% dari nilai total investasi yang awalnya 10% dari ekuitas. Jadi dia untuk masing-masing subdana atau masing-masing produk asuransi selain PAID. Karena selain PAID namanya mungkin nggak tahu. Kan DIP ada 2 ya, yang untuk PAID biasanya subdana sama produk yang tidak ya, yang non PAID. Intinya 10% dari total investasi masing-masing subdana. Kemudian yang untuk pihak non terkaitnya maksimal 25% dari nilai total investasi. Next. Next. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Intinya tidak boleh membayar membayar dividen kalau menyebabkan aturan-aturan ini ya, ekuitasnya berkurang, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kod, atau tingkat solvabilitas perusahaan lebih kecil daripada DTMBR-nya internal. Next. Dana jaminan rasanya tidak ada perubahan. Tadi pagi banyak pertanyaan terkait dengan memang dana jaminan untuk SBN kita atur sesuai dengan perhitungannya mengacu kepada nilai wajar market ya. Next. Next. Nah di sini sedikit untuk penegasan bahwa ada perubahan sedikit penegasan bahwa kan sebelumnya di POJK 6 itu penyampaian LKTA itu wajib diaudit dan sudah disetujui oleh RUPS gitu ya. Karena kita tahu setuju RUPS berdasarkan Undang-Undang PT itu 6 bulan. Maka kita tegaskan saja bahwa untuk tanggal 30 April Bapak Ibu menyampaikan LKTA-nya yang sudah diaudit oleh perusahaan oleh kantor audit oleh auditor internal. Oleh auditor publik ya. Kemudian 6 bulannya itu harus sudah disahkan oleh RUPS. Itu baru disampaikan kepada OJK. Nah, ini biar kita inline dengan aturan yang ada di Undang-Undang PT. Next. Next. Ini nggak ada perubahan. Next. Next. Ini baru ya ini. Jadi sederhananya yang ada di sini ini adalah yang pertama adalah untuk investasi penyertaan langsung yang belum memenuhi aturan tadi ya 50% ekuitas karena kan kita sudah ada ya. Dan juga tidak memenuhi batasan 3 tadi. Maka dikasih waktu 2 tahun Bapak Ibu. Dikasih waktu 2 tahun untuk memenuhinya. Dalam waktu 2 tahun mereka investasi tersebut masih diakui sebagai AYD. Pada saat 2 tahun sudah selesai tidak bisa dipenuhi baru tidak dijadikan oleh AYD. Tetapi investasinya tidak kena sanksi. Hukumannya adalah non AYD gitu ya.
Kemudian untuk aturan ekuitas mengacu ke sampai tanggal 31 Desember 2026 kondisi yang saat ini ya, ekuitas minimum saat ini yaitu 50 M ya untuk yang syariah. Rasanya itu next. Oke, lagi ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ansori, pemaparannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan begitu juga yang diterima oleh Bapak Ibu. Dari pemaparan Pak Ansori ada beberapa yang saya highlight ya, terkait dengan penyempurnaan pengaturan mengenai investasi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa. Lalu terkait juga penyempurnaan pengaturan mengenai investasi dari aset DIP pada pihak terkait, termasuk dengan penempatan investasi DIP pada di luar negeri. Lalu terkait dengan kesyariahannya, penyempurnaan pengaturan mengenai court dan surplus underwriting, dan juga terkait dengan penyempurnaan pengaturan tentang liabilitas dan pengisian